Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syawalni dengan NIM O1A1-241 dari kelas A. Di sini saya akan bahas materi tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang pertama saya akan bahas definisi. Yang pertama, metabolisme. Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat yang lain. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang kedua adalah anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses-proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawa-senyawa organik, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian dan pembebasan energi dan senyawa-senyawa organik melalui proses respirasi. Semua reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim, baik oleh reaksi sederhana maupun reaksi yang rumit. Yang ketiga, glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu dari tempat jalur metabolisme glukosa. Glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis juga dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi atau aerobik. Di dalam hal ini terjadi di dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat atau sebagai pembentukan energi atau ATP dalam keadaan anaerobik. Yang keempat, glikogenolisis. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang terjadi dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal dengan proses glikogenolisis. Yang kelima, glikogenesis, yakni biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia ini terjadi secara enzimatik, tidak berjalan spontan, dan tetap bertahap. Yang kedua, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme secara aerob menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan anaerob. Baik, di sini proses aerob adalah sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Metabolisme secara aerob dapat memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dengan jumlah besar yaitu 36 ATP, sedangkan proses anaerob merupakan proses metabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada proses ini dapat menghasilkan energi tetapi dalam jumlah sedikit yaitu 2 ATP. Ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hasil akhir dari pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak berupa asam lemak akan mengalami oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengangkut satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung dari kebutuhan sel akan energi. Nah, demikian halnya dengan asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah penguat atau jaringan adiposa. Yang keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Yang kelima, penyakit akibat gangguan metabolisme karbohidrat, yakni diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Gula yang berada di dalam darah tersebut seharusnya diserap oleh sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Insulin adalah hormon yang bertugas untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk diolah menjadi energi, sekaligus menyimpan sebagian glukosa dalam cadangan energi. Cara mengatasinya yakni dengan cara suntik insulin dan obat-obatan.
Itulah tadi video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.